Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Sehat? Sehat? Sehat kan? Masih semangat untuk belajar? Semangat? Pagi baru? Jadi kalau ini tidak semangat dong? Suara, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, siapa ketua kelas? Wakilnya? Siapkan dulu Faiz. Baiknya anak-anak ibu silakan rapikan mejanya terlebih dahulu. Kau yang si aga kau ndak lurus yang di kodok. Yang di belakang aga. Kau lihat tuh. Rapi-rapi ya. Ini semua di samping. Alah, rapi. Sampah dong. Sampah yang di meja dong. Tolong kutip dulu. Buang dulu sampahnya. Sebelum kita masuk pelajaran pada pagi hari ini, ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Fatir, silahkan sebut hadir dan angkat tangan. Aditya Pratama, Ahmad Kurnia Zikri, Alvin Azahwan, Ardanuri Jati Safira, Dani Ferdianto, Sakit, Alfa, Diki Febrian, Elvareta Zahra, Fahri Febrian Syaputra, Sakit. Keterangannya? Silatur Bariza, M. Yusuf As-Sadiki, Muhammad Lutfi Hanafi Guru, Muhammad Habrar, Muhammad Fadli Ar-Rasyid, Muhammad Naufal, Nadia Febriani, Naila Lailatul Syifa, Nashwa Natifa, Naila Syakira, Nikmatul Alfa, Nur Aini, Nurul Salma, Rahmah Ayuda. Dah hadir Bu. Alfa. Bu. Raju Abdul Ghani, Risha Putri Rahmadini, Rizky Pratama, Silva Hardianingsih, Syarifani Ayuti. Banyak yang hadir ya? Dani, Fahri, sama Rahmah Ayuda. Karena hari hujan. Karena hari hujan tak ada.
kita lanjut materi sekarang. Kita review dulu materi sebelumnya, yaitu tentang Berpikir komputasional. berpikir komputasional. Nah, silakan buka halaman 13, yaitu tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Apa itu komputasi? Ada yang tahu apa itu komputasi? Angkat tangan. Surang. Nah, komputasi adalah sebuah masalah. Nah, pengertian dari berpikir komputasional? Ada yang tahu? Berpikir komputasional. Engineer. Nah ya, adalah sebuah metode pemecahan masalah dengan mengaplikasikan sebuah software engineer atau seseorang yang ahli pada perangkat lunak. Nah, lanjut, itu algoritma. Apa itu algoritma? Coba jangan lihat buku. Lihat ibu. Algoritma. Nah, algoritma itu adalah urutan sebuah langkah-langkah yang logis atau menyelesaikan suatu masalah yang logis, atau bisa disebut dengan efisien dan efektif. Nah, lanjut, yaitu kemarin ada ibu contohkan itu algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat apa itu? Algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma memesan makanan. Nah, algoritma memasak nasi. Yang pertama itu apa yang harus kita lakukan memasak nasi? Mengambil beras, lalu dicuci 3 kali, lalu dikasih air sesuai takaran, lalu dimasak. Nah, itu yang dimaksud dengan algoritma. Nah, sekarang kita masuk pada materi sistem komputer. Silakan buka LKS halaman 38. Halaman 38. Ya. Nah, sebelum kita memasuki materi atau pelajaran tentang sistem komputer, kita mempunyai yaitu tujuan pembelajaran. Yang dimana tujuan pembelajaran kita mempelajari sistem komputer ini, yang pertama itu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan komputer. Yang kedua yaitu kita dapat mengetahui apa itu perangkat lunak, apa itu perangkat keras, apa itu pemrosesan. Nah, di sana kita akan belajar tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, sebelum kita ke materi, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan komputer? Komputer. Nah, komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang bisa kita gunakan seperti mengolah data, membuat data, menyimpan data, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras komputer atau hardware. Atau hardware adalah perangkat keras kasat mata yang dapat kita lihat dan dapat kita raba. Raba itu tahu maksudnya? Dapat kita pegang. Itu yang dinamakan dengan perangkat keras. Sedangkan perangkat lunak adalah suatu perangkat
mouse atau ketikus. Ada di dalam tas ibu. Nah, yang kedua yaitu keyboard. Kalian tahu keyboard apa? Nah, apa keyboard? Papan ketik digunakan untuk mengetik. Lanjut yaitu ini ada beberapa tombol papan keyboard. Yang pertama yaitu key atau tombol untuk mengetik yang terdapat yaitu huruf alfabet, angka dan tanda baca. Tanda baca tahu tanda baca? Tanda tanya, tanda seru, tanda baca. Yang kedua yaitu penandai atau tombol F1 sampai dengan F12. Ini contohnya. F1 digunakan untuk apa? F2, F3, F4 sampai F12. Siapa yang tahu F2 digunakan untuk apa? Tidak tahu. Siapa yang tahu? F2 itu untuk mode pesawat kalau di dalam laptop. Nah, cara kerja keyboard yaitu ketika tombol keyboard ditekan, keyboard tuh mah petanya mah, tahu kan? Yang di atasnya ada F1 sampai F12, yang di sebelah kanannya ada tombol power, di bawahnya ada terdapat huruf alfabet. Alfabet itu dicampur dengan huruf K. Nah, cara kerja keyboard yang pertama itu ketika tombol keyboard ditekan akan menekan lapisan karet yang ada di bawahnya. Nah, ketika tekan tombol keyboard itu maka akan ada lapisan karet di bawah keyboard tersebut. Yang kedua, karet tersebut terhubung dengan sebuah chip yang mentransmisikan sinyal yang didapat ketika keyboard ditekan. Yang ketiga, sinyal yang ditransmisikan berupa kode-kode biner. Udah belajar biner? Belum. Biner itu berupa angka. Nanti kita belajar biner. Yang keempat itu data yang berbentuk biner tersebut dapat diterjemahkan oleh CPU. Ada yang tahu CPU apa? CPU otak sebuah komputer. Kalau nggak ada CPU, apakah komputer bisa jalan? Tidak. Lanjut itu jenis-jenis keyboard. Ada beberapa jenis keyboard. Yang pertama yaitu ada keyboard QWERTY atau keyboard yang tata letaknya paling populer, yang didasarkan pada 6 huruf. Pertama pada papan ketik mesin TIK. 6 huruf I, W, E, L, T, dan Y. Yang kedua yaitu keyboard dvorak atau meletakkan huruf paling umum. Yang ketiga keyboard Klonkenberg. Yang keempat keyboard Haltron. Yang terakhir yaitu keyboard virtual. Yang paling sering kita gunakan di antara jenis-jenis keyboard ini adalah keyboard peta, keyboard QWERTY yang pertama tadi. Nah, lanjut yaitu scanner. Scanner, ada yang tahu apa itu scanner? Ada kali dong kan. Mesin Pernah melihat scanner? Ada yang aplikasi scanner di HP? Tahu? Nah, scanner tuh bisa kita untuk memindai suatu apa yang kita fotokan, apa dan apa yang kita inginkan. Nah, siapa pindai berarti yang lawak pindai tadi hasilnya apa yang kita inginkan dari sebuah scanner tadi. Apa perbedaan scanner dengan printer? Ada yang tahu? Kalau printer itu menghasilkan suatu gambaran. Kalau ya gambaran tulisan, sedangkan scanner tadi itu hanya memindai, tidak bisa di print. Bentuknya fisiknya tidak nampak. Lanjut yaitu joystick. Joystick, ada yang tahu? Joystick. Jelasin Pak.
mikrofon. Mikrofon adalah peranti yang digunakan atau menghasilkan sebuah suara atau digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Itu yang dimaksud dengan mikrofon. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi ada yang kurang paham? Paham semua? Apa itu perangkat keras? Paham? Apa itu komputer? Paham? Kita lanjut. Kita lanjut ke perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan adalah data atau perintah yang diterima dari peranti atau memasukkan peranti. Selanjutnya akan diproses oleh komputer. Pemrosesan ini terdiri atas banyak komponen. Yang pertama yaitu yang Ibu sebutkan tadi, CPU atau Central Processing Unit atau unit pusat sebuah pemrosesan. CPU ini adalah bagian utama dari komputer. Itu yang Ibu sebut dengan otak dari sebuah komputer. Kalau nggak ada CPU, nggak bisa jalan komputer. Nah, CPU ini bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer, seperti operasi aritmatika. Aritmatika tahu? Matematika. Bagi tambah kurang. Logika, pengendalian, dan input dasar. CPU ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu kontrol unit atau CPU, dan untuk logika, algoritma, aritmatika, logika atau ALU. CPU ini merupakan otak atau jantung fisik dari sebuah komputer yang membutuhkan berbagai peralatan periferal. Itu yang dimaksud dengan CPU. Yang kedua yaitu Random Access Memory atau RAM, atau juga disebut dengan ROM. Read Only Memory adalah pemrosesan menggunakan CPU yang tidak efisien untuk data yang besar sehingga diperlukan tempat penyimpanan tambahan. Nah, RAM ini digunakan untuk penyimpanan tambahan. Contohnya seperti kartu memori tahu? Nah, itu perangkat tambahan kan? Kartu memori kita masukkan ke dalam sebuah HP kita. Nah, berarti penyimpanan kita dalam sebuah HP tersebut bertambah. Lanjut. Kita ke perangkat
di perangkat Excel. Nah, yang sudah ibu terangkan tadi, ada yang belum paham? Paham? Siapa yang paham? Tunjuk tangan. Siapa yang paham perangkat lunak? Perangkat lunak. Fatir. Sampai Fatir? Apa itu perangkat lunak? Ibu sedang menerangkan duduk. Siapa yang tahu apa itu perangkat lunak? Jangan lihat buku sama. Selain itu, contohnya Microsoft Word apa tadi? Aplikasi pengolah apa? Microsoft Excel? Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint. Apa? Ada kok. Aplikasi paling Pengertiannya. Nah, Microsoft PowerPoint itu adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menghasilkan presentasi. Nah, presentasi itu apa? Dia tahu itu presentasi? Suatu kegiatan penyampaian informasi ke depan Nah, itu yang dimaksud dengan presentasi, yaitu suatu kegiatan yang disampaikan oleh di depan banyak orang atau audiens. Nah, ibu akan membagi berkelompok tentang Microsoft, tentang apa? Perangkat keras dan perangkat lunak. Ini yang dari sini dulu atau dari sana? Sana. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dari kelompok tadi itu suara perhatikan ke depan. Ada yang tahu apa itu peranti? Peranti itu yang menggunakan Perangkat inti. alat-alat suara perangkat keras atau perangkat lunak. Ya, perangkat kelompok itu lawan. Nah, kelompok pertama tadi dari ujung paling kiri ya. Kelompok pertama, silakan jelaskan apa itu mouse. Tikus. Mouse itu kategorinya termasuk ke dalam kelompok proses A, output K. Yang kedua yaitu keyboard.
Berarti hadis itu adalah kategorinya termasuk apa? Anggur. Siapa lagi? Ngomong siapa lagi? Silakan. Sudah. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa anak-anak ibu bisa mengenal apa yang dimaksud dengan komputer, apa yang dimaksud dengan komponen-komponen komputer. Yang pertama tadi kita perangkat keras ya. Perangkat keras. Apa yang dimaksud dengan perangkat keras itu sudah tahu kan? Perangkat keras itu adalah perangkat yang bisa kita raba, bisa kita lihat. Contohnya seperti mouse tadi ya, keyboard, scanner, printer, dan lain sebagainya. Sedangkan perangkat lunak yaitu perangkat yang tidak bisa kita raba, tetapi bisa kita lihat. Atau perangkat lunak yang sudah ada di dalam suatu komputer. Contohnya seperti Microsoft Word, pengolah kata, Microsoft Excel, pengolah angka, dan Microsoft PowerPoint untuk menghasilkan atau menampilkan presentasi. Nah, berarti kesimpulannya dapat anak-anak ibu pahami. Sudah bisa apa itu sistem komputer? Berarti sudah bisa ya? Nah, ibu ingin menyampaikan suatu kata-kata motivasi untuk anak-anak ibu, yaitu janganlah pernah berhenti untuk belajar, karena hidup tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Maksudnya yaitu kita dari hari ke hari, dari kita bangun tidur sampai nanti malam, kita melalui hari-hari kita dengan dipenuhi dengan belajar. Karena dengan belajar kita bisa dapat mengetahui apa itu yang baik dan mana yang buruk. Nah, cukup sekian materi kita atau pelajaran kita pada pagi hari ini. Salah dan kata ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.